Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi'ah Al-Awaliyah, NPM 2110010547 dari kelas 4 C reguler Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi terdistribusi. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi distribusi atau distributed operating system. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang untuk sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Penggunaan tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. B. Tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. C. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. D. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. E. File system dapat digunakan dengan dukungan NVS. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input atau output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi modern. Yang pertama, sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Yang kedua, contoh sistem operasi modern: Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, and IBM ZOS. Yang ketiga, semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu unik. Tipe sistem operasi yang pertama, real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Yang kedua, sistem operasi real time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling atau penjadwalan sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Yang ketiga, tujuan untuk sebuah sistem operasi real time adalah respons yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Yang keempat, sistem operasi ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Yang kelima, sebuah sistem event driven melakukan switching antar task berdasarkan prioritas atau kejadian atau event dari luar, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antar task berbasis pada interupsi clock. Tipe sistem operasi yang kedua yaitu multi-user. Yang pertama, sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama.
Yang kedua, sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Yang ketiga, sistem operasi single user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Tipe sistem operasi yang ketiga yaitu multitasking versus single tasking. Yang pertama, sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat dilihat dari skala waktu manusia. Yang kedua, sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu yang pertama preemptive dan kooperatif. Pada preemptive multitasking, sistem operasi akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di sistem operasi Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking seperti juga Amiga OS. Cooperative multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Tipe sistem operasi yang keempat yaitu sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distribut computing. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribut sistem atau sistem terdistribusi. Yang terakhir, tipe sistem operasi yang kelima yaitu sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Yang kedua, sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA atau personal digital assistant atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Yang kedua, koleksi dari objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource atau seperti prosesor, memori, network interface, dan prepared device yang lain untuk menjadikan sebuah platform untuk membentuk atau penyusunan high-level resource seperti spreadsheet, electronic mail, message, and Windows. Manfaat sistem operasi terdistribusi yang pertama yaitu share resource, yaitu walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan mengambung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang memungkinkan berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan memungkinkan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi
ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dan titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Yang kedua, reliabilitas fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dan desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini beberapa dengan PC apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap personel komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima, file system dapat digunakan dengan ukuran NVS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Berikut adalah skema NOS. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya, sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Yang kedua, pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Contoh sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, Amoeba Flash University. Amoeba adalah sistem berbasis microkernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personel menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhir tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemproses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart, tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap cluster minimalnya adalah: yang pertama, file server 16 MB RAM, 300 MB HD, Ethernet card. Yang kedua, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse. Yang ketiga, pool processor 4 MB RAM, 3,5 floppy drive. Komponen Amoeba. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan input-output yang khusus dari larikan disk. Yang kedua, gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Yang ketiga, proses pool pengambilan alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah prosesor sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, prosesor yang berada dalam antrian menunggu prosesor yang lain. Selain inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam
hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemrosesan yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart, tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses terdeteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Arsitektur software kapabilitas ini biasanya adalah 124 bit. 48 bit yang pertama menunjukkan service mana yang memiliki objek tersebut. 24 bit berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan, dan 48 bit terakhir merupakan check file yang merupakan file yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPS atau Remote Procedure Calls yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungannya ketika berjalan memiliki program center dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitas. Hal ini akan menjadi berkasan abstrak, terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol pengurutan nama path dan kapabilitas. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip unik. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Manajemen berkas. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis, membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam keamanan, bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandingkan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandingnya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Manajemen proses. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stagnant terjadi bila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun, atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, Karnet memberitahu komunikator atau Karnet yang lain adanya proses yang dalam keadaan stagnant. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Kelemahan sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, perawatan tiap klaster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasil-hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google
tiap detik, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, di dalam dunia research juga diperlukan sistem ini terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan pemroses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.